Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daimatul Farihah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 STAINU Temanggung. Di sini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai masyarakat dan kebudayaan. Sekolah merupakan tempat atau wadah bagi seorang murid untuk mencari ilmu pengetahuan, baik itu intelektual maupun kebudayaan untuk bermoral atau beretika. Jadi, seharusnya sekolah menjadi teladan yang baik bagi kebudayaan warga sekolah. Namun, pada kenyataannya masih banyak dari warga sekolah, misal pelajar, itu masih melanggar norma atau aturan yang berada di sekolah. Misalnya, masih adanya tawuran antar sekolah, kemudian merokok dan membolos. Masyarakat sepele menghadapi hal itu, seakan mereka tidak peduli akan generasi pada masa ini. Pengertian masyarakat. Menurut Nasution, manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya tidak bisa jauh dari orang lain. Jadi, manusia akan terus bermasyarakat. Masyarakat terdiri atas kelompok kecil dan kelompok besar. Masyarakat juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah kelompok primer. Kelompok primer terbentuk karena interaksinya suatu individu dengan orang lain seperti tetangga, keluarga, maupun kerabat yang sifatnya adalah keakraban. Sedangkan yang kedua adalah kelompok sekunder, di mana kelompok ini dibentuk atas dasar pertimbangan dan suatu tujuan tertentu, misalnya perkumpulan profesi atau perkumpulan keagamaan. Unsur-unsur masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, masyarakat itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah beranggotakan minimal 2 orang. Yang kedua adalah anggotanya sadar akan adanya satu kesatuan. Kemudian berhubungan dalam waktu lama, saling berkomunikasi dan dapat menambah generasi baru, dan adanya aturan atau norma yang dapat mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Yang keempat adalah masyarakat memiliki sistem hidup yang kemudian dapat membentuk suatu kebudayaan dan adanya keterkaitan satu sama lain. Ciri-ciri masyarakat. Menurut Marion Levy, masyarakat mempunyai 4 kriteria. Yang pertama adalah mempunyai tindakan utama. Yang kedua, setia terhadap tindakan utama. Yang ketiga, mampu bertahan melampaui usia seseorang. Yang keempat adalah anggota baru berasal dari produktivitas keluarga. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti akal dan budi. Menurut Nasution, kebudayaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kebudayaan eksplisit dan kebudayaan implisit. Kebudayaan eksplisit adalah kebudayaan yang dapat diamati secara verbal maupun non-verbal dalam masyarakat, seperti hubungan antara anak dengan orang tua maupun interaksi antara murid dengan guru. Yang kedua adalah kebudayaan implisit, yaitu kebudayaan yang terdiri atas kepercayaan, norma-norma maupun aturan-aturan yang dapat membentuk atau menggambarkan suatu perilaku masyarakat. Misalnya, masyarakat di suatu daerah berkeinginan untuk melakukan budaya hidup sehat. Bentuk-bentuk kebudayaan. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa kebudayaan itu berisi tentang yang pertama adalah kebudayaan materi. Kebudayaan materi adalah kebudayaan yang telah diciptakan oleh manusia yang dapat kita raba dan kita lihat. Misalnya, yaitu mobil, makanan, buku, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebudayaan non-materi, yaitu kebudayaan yang menjelaskan tentang sebuah karya yang menjadi pedoman dalam bertindak. Kebudayaan ini meliputi
dua, yaitu norma-norma individu dan norma-norma pranata sosial. Yang ketiga adalah norma-norma, yaitu standar perilaku yang berlaku dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Kemudian yang keempat adalah intuisi-intuisi, yaitu kumpulan dari beberapa norma yang diciptakan untuk menciptakan suatu keadaan dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat desa Bansari ingin mengadakan suatu gotong royong agar lingkungannya bersih. Tipe-tipe partisipasi kebudayaan. Yang pertama adalah partisipasi menyeluruh, di mana kebudayaan di sini sangat diperlukan atau bersifat umum bagi semua kalangan masyarakat, misalnya seperti sekolah dan lain-lain. Yang kedua adalah partisipasi pilihan, di mana kebudayaan ini memiliki tindakan yang sama, namun ada satu sisi yang harus diprioritaskan. Yang ketiga adalah partisipasi khusus. Di sini kebudayaan hanya diperlukan oleh orang-orang tertentu, seperti acara keagamaan, profesi, dan lain-lain. Kebudayaan sekolah. Menurut Nasution, sistem pendidikan dapat mengembangkan suatu pola kelakuan yang dapat menjadi acuan masyarakat terhadap murid, dan apa yang dilakukan di sekolah atau norma-norma yang berlaku di sekolah itu dapat dijadikan sebagai suatu budaya sekolah. Ada beberapa kebudayaan di sekolah, misalnya satu, kenaikan kelas. Seorang murid sudah mendapat doktrin-doktrin dari guru maupun orang tua yang mengatakan bahwa belajar dengan rajin akan naik kelas. Di sini doktrin tersebut dapat memicu daya kembang pola pikir anak atau murid. Di sini murid akan lebih memprioritaskan nilai daripada memahami suatu materi. Dan demi mempertahankan nilai yang bagus, seorang murid bisa saja melakukan hal yang kurang baik, misalnya mencontek di saat ujian maupun mencontek buku atau temannya. Di sini peran dari sekolah sendiri lebih ditonjolkan, yaitu sekolah bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tapi sekolah juga tempat untuk anak belajar bermoral yang baik dan beretika